Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helena Agustia dengan NPM 22 10 10 10 163, mahasiswa dari Universitas Syah Kuala, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada awal perkembangannya, akhir dekade 18-an, di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Awalnya masih bersifat elitis dan aristokratis, dengan mempertahankan kepentingan kaum bangsawan. Dengan meluasnya hak pilih, politik juga berkembang di luar parlemen, dengan terbentuknya panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara, atau caucus party. Kelompok parlemen merasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, maka pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik. Kemudian ada klasifikasi partai politik. Yang pertama, patronage party, partai pelindungan, tidak memiliki disiplin yang ketat, kurang aktif, hanya muncul menjelang pemilu. Yang kedua, partai massa, kekuatan berdasarkan jumlah anggota yang ramai, terdiri dari berbagai aliran politik dari masyarakat yang sepakat untuk memperjuangkannya. Muncul partai yang lahir di luar parlemen. Yang ketiga, partai ideologi atau partai kader, partai asas, dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Bersandar pada ideologi tertentu seperti sosialisme, fasisme, dan komunisme. B. Pimpinan partai sangat menjaga kemurnian doktrin politik. C. Menyaring calon anggota dan memecat anggota yang menyimpang. Kemudian yang terakhir, memiliki pandangan hidup digariskan dalam kebijakan partai yang mengikat. Kemudian, poin selanjutnya ada klasifikasi partai politik menjelang Perang Dunia Pertama. Yang pertama, muncul klasifikasi berdasarkan ideologi dan ekonomi partai kiri dan partai kanan. Selanjutnya, penamaan ini bermula dari Revolusi Prancis pada sidang tahun 1879. Kemudian, pendukung raja dengan struktur tradisional duduk di kanan, sementara orang-orang yang ingin perubahan duduk di kiri. Kemudian ada perbedaan ideologi kiri dan kanan. Ideologi kiri, adanya perubahan, kemajuan equality untuk lapisan bawah campur tangan negara dalam sosial ekonomi, yang merupakan sebuah hak. Kemudian, ideologi kanan, adanya status quo, konservatif privilege, atau untuk lapisan atas pasar bebas, yang merupakan sebuah kewajiban. Poin selanjutnya ada definisi partai politik. Organisasi yang terorganisir yang bertujuan untuk memenangkan pemilihan umum dan melalui kemenangannya tersebut dapat memberikan keuntungan yang bersifat material maupun ideal kepada partainya. Hal itu dikemukakan oleh Friedrich Naumann. Kemudian adanya fungsi partai politik. Pertama, sebagai sarana sosialisasi politik. Proses ditransmisikannya budaya politik dari satu generasi ke generasi lain. Kedua, sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik berfungsi sebagai perantara, penyampaian informasi dua arah dari pemerintah ke rakyat dan sebaliknya. Yang ketiga, sarana rekrutmen politik, yakni proses mengajak orang-orang muda berbakat untuk mendidik menjadi pemimpin partai masa depan dan memperluas keanggotaan partai. Kemudian yang terakhir sebagai sarana pengatur konflik. Partai politik melalui elit-elit politik membantu mengatasi konflik. Poin selanjutnya, partai politik di negara komunis. Negara-negara otoriter, misalnya Uni Soviet, Cina, Kuba yang mengenal partai komunis. Fungsinya tergantung di mana tempat partai komunis itu berada. Di negara yang partai komunisnya tidak berkuasa, maka partai lain selain komunis dianggap sebagai kelas-kelas penguasa. Dalam keadaan ini, partai komunis mencari dukungan dengan memanfaatkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat. Akibatnya, partai komunis dilarang. Di negara yang berkuasa partai komunisnya, maka partai tersebut dianggap memonopoli. Kemudian,
adanya kebebasan bersaing ditiadakan. Selanjutnya, partai tunggal atau paling dominan. Selanjutnya, fungsi partai politik di negara komunis. 1. Partai komunis melaksanakan komunikasi politik atas bawah, berbeda dengan negara demokrasi yang dua arah. Kedua, sosialisasi politik diarahkan pada ideologi partai dan dilakukan dengan ketat. Yang ketiga, rekrutmen diutamakan bagi orang yang menguasai ideologi Marxisme, Leninisme. Poin berikutnya, klasifikasi sistem kepartaian. Yang pertama, sistem partai tunggal, seperti yang ada di Afrika, Cina, dan Kuba. Yang kedua, sistem duipartai, seperti yang diterapkan di Inggris, Amerika, dan Kanada. Yang terakhir, multipartai, seperti yang diterapkan di Indonesia, Malaysia, Australia, dan Prancis. Kemudian, poin terakhir adanya syarat pendirian partai politik. Yang pertama, minimal 50 orang WNI usia 21 tahun mendirikan partai politik. Pendirian di depan notaris memuai AD atau ART dan kepengurusan tingkat nasional. Kemudian membentuk kepengurusan minimal 50% jumlah provinsi. Selanjutnya, nama, lambang tidak boleh sama dengan partai politik lain. Mendaftarkan akta notaris kepada Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian memiliki kantor yang tetap. KPU akan menyaring partai politik baru untuk ikut serta dalam pemilu. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf, dan jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.